Halo guys, selamat malam. Ya, saya akan lanjutin tutorial hmm, apa namanya? Tutorial pembuatan ini ya, pembuatan gamenya. Ini sorry kalau misalnya mic-nya kurang bagus karena saya baru beli mic baru yang jelek menurut saya. Dia ada noise cancellingnya, makanya mic-nya jadi aneh kayak gini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita bikin dulu ini boleh saya close aja nggak sih? Ini Steam saya close dulu. Lagi ini nih Epic Pen sorry, Epic Game lagi. Oke, kita bikin scene object. Yang pertama pakai bitmap dulu aja lah ya. Nah, ini bitmapnya pakai yang mana nih? Kita pakai, udahlah ngasal dulu aja. Oke, object name-nya ini kita klik dulu. Object name-nya kita ganti nama jadi title. Text-nya juga kita ganti judulnya apa ya? Nama game kita Untitled deh. Untitled. Oke. Kita bikin text scale-nya 6 aja. Top biarin. Nah, ini kita refresh. Nah, kita pilih yang ini ya. 8 bit. Boom. Nah, ini juga kita ubah jadi 8 bit PNG. Nah, ini nih. Oke. Lagi ya. Behavior nggak usah. Kita apply dulu aja. Oke, kita udah bikin title. Oh iya, udah nggak apa-apa. Kita bikin title dulu. Bikin apa lagi? Oh, add scene object seperti biasa. Kita pilih sprite. Kita kasih nama marker deh. Marker. Import image-nya kita pilih yang ini nih. Enemy spawn aja nggak apa-apa. Karena kita cuma buat bikin penanda aja guys. Kayaknya nggak perlu pakai behavioran deh. Apply aja. Marker. Oh ini background colornya kita ganti dulu deh. Agak-agak enaknya warna apa ya? Segini aja kali. Nah, cakep. Oh nih kalau kalian mau hex code-nya 18 14 25 kalau mau hex code-nya. Oke, kita lanjut. Ini marker kita taruh sini. Tuh. Kita taruh sini, gedein dikit lah. Nah, segini. Panjangin sampai ke ujung. Sip. Lewatin garis dikit apa-apa. Duh, ini mic saya nggak kedengeran kali ya. Title-nya masukin ke sini. Nah, ini kita bikin agak miring-miring aja. Nah, biar keren, biar kayak orang-orang. Agak bawain dikit. Sip. Terus kita bikin apa lagi ya? Oh, ini dong. Ini bisa nggak sih diduplikat? Nah, ini duplikat. Tapi yang ini kita ganti nama jadi play. Sip. Terus dia punya ini settingan ya. Text scale-nya kita bikin 2, lebih kecil. Kalau udah apply dulu aja. Nggak usah pakai ini pakai behavior. Di play kita klik 2 kali dulu. Oke. Kita masuk ke behavior. Di behaviornya kita kasih nama, coba ada nggak? Button state. Oke. Masukin lagi behavior namanya button object effect. Oke. Ini kita kasih nama efek aja. Efek. Lagi ya. Kalau udah apply aja dulu. Kita apply dulu. Masukin deh tulisan play-nya. Loh, kok masih untitled? Oh. Sorry. Saya maunya nyebelin. Ini diduplikat lagi. Kita kasih nama kali ini jadi settings label. Nah, di setting label sama
dia playnya ganti jadi settings. Oke. Behaviornya juga sama ya guys. Setting labelnya masukin. Nah ini kita bikin begini. Emang saya ngide aja guys, bikinnya nggak simetris, biarin. Terakhir kita duplikat lagi, terus kita bikin quit. Oke, di dalam quitnya juga sama ya, quit. Oops, sorry. Oh, lihat di bagian sini nih, text scale-nya masih 2, pokoknya sama persis. Dia punya ini juga sama persis ya. Dia punya apa namanya, behaviornya. Tinggal masukin quitnya, terus kita dikit. Nah, mungkin begini. Oke, kalau udah apa lagi? Ini kita duplikat si yang panjang ini nih, si markernya. Kita duplikat. Salah mencet. Bukan ini dong. Nih markernya yang kita duplikat. Sebenarnya fungsi si marker ini adalah untuk nandain. Apa salah mencet terus? Astaga. Nah, ini tuh cuma buat nandain supaya kita enggak. Ini X ini berapa? 4X. Enggak dong, bukan X. Iya ya. 1775 oke. Oh Y nya sama -1. Oke, ini saya udah bener bikin ya nih, geser dikit ya, tapi Y nya ubah jadi -1. Nah ini nggak berubah nih. Fungsinya buat apa? Jadi nanti ketika kita pilih setting, pas nanti kita pilih setting ya, ini tampilan setting tuh ada di sebelah sini nih. Nah, layer si setting. Oke. Apalagi ya? Oh, tambahin ini screen. Nah, udah masuk. Sip. Apalagi yang harus kita tambahin? Kita bikin tombol back. Iya, back. Oke. Kita ini playnya kita duplikat lagi aja, tapi yang ini kita kasih nama jadi back. Text-nya juga kita ganti jadi back, tapi si ini button object efeknya matiin, delete. Nah jadi yang cuma button state. Habis itu backnya kita masukin ke sini. Nah udah, ini kita bikin seperti biasa guys. Di sini move to folder, pilih create folder, namanya settings. Oke, backnya masukin ke dalam setting. Sip. Nah back, pokoknya ada back dulu aja. Kalau udah, backnya kita duplikat 2 kali, tapi nanti dulu yang ini kita ganti jadi musik volume. Oke, textnya kita ganti jadi musik. Apalagi itu juga sama, udah sama persis pokoknya. Masukin aja di musik, masukin dulu musik volume, kita duplikat. Kita bikin namanya sound volume, kan musik ganti jadi sound volume. Oke. Oh ini teksnya juga ganti jadi sound. Oke, tinggal masukin ke dalam. Udah, masukin aja dulu. Kalau udah, kita masukin slider. Slider di sini namanya apa ya? Slide ada nggak? Slide. Salah mencet. Slider. Oke. Yang mana nih? Yang mana aja deh? Saya pengennya yang tiny aja. Pilih yang tiny. Terus mana? Oh ini, masukin ke dalam sini ya guys. Tiny, coba. Yang tiny aneh nggak? Wah kecil banget ya. Lihat.
berarti jangan yang tiny, kita masukinnya coba yang gede deh, nih square. Nah masukin ke setting. Settingannya nggak usah ada yang diubah-ubah ya, behavior juga nggak usah, masukin aja udah. Nah ini sesuai nih, kita bikin mungkin di sini, ini kita tunggu, yang ini kita ini dulu, rename dulu jadi namanya sound slider. Oke, terus apa lagi, udah nggak usah, sound slider. Terus kita duplikat, yang kedua kita kasih nama musik slider. Oke, kalau udah musiknya juga taruh bawah, samain aja lah 1108. Oke, biar presisi aja. Z nya 9, 10 samain 256. Kayaknya widthnya kita tambahin aja kali ya, coba 385. Nah cakep, 385 ya, berarti yang ini juga tadi mana, 385, ininya tadi 182 kalau nggak salah, 142 sorry, enggak dong, Y nya mah biarin, ininya 1047 48 47, sip. Oke udah sejajar nih. Ini berapa Y nya, X nya 1171. Nah biar sejajar maksud saya, ini juga 1171, sip. Agak kesini dong. Baik, udah. Ini mengira-ngira doang ya guys. Kalau udah, apalagi yang harus kita set? Oh, ini nggak bisa begini konsepnya. Saya baru ingat. Ini yang kita duplikat. Nah, yang ininya kita ganti jadi settings marker. Oke, kalau udah settings markernya ini yang kita masukin ke setting. Nah, munculin aja dulu ke sini. Waduh, samain kalau gitu 77525 ininya matiin, pilih 25, sip. Dia punya tingginya di -1, sip. Nah ini tinggal sejajarin aja kurang lebih di sini ya, kira-kira aja lah, sip. Ada di tengah nggak ya, kira-kira lah ya guys. Kalau udah apalagi, ternyata dibikin 2 ya. Oke, biar ada di depan. Kalau udah apalagi, udah tinggal coding. Sekarang coding ini tuh nggak terlalu banyak, sedikit aja. Kita mulai dari tadi di add apa itu, add event. Kita bikin, oh ini kita kasih komen dulu kali ya. Cara bikin komen tuh klik kanan di sini, bikin komen. Ini taruh di atasnya atau ini taruh bawah. Nah kita kasih komen apa ya? Setting dulu. Jangan default apa ya? Setting default dulu, dan save settings. Oke, add condition pertama seperti biasa, at the beginning. Nah oke, at the beginning. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita hide. Apa yang kita hide? Marker sama setting marker. Oke, bisa diduplikat. Aduh nggak bisa, males lah. Hide setting marker. Oke, kalau udah diduplikat, udah di hide, kita bikin ini apa ya namanya, kamera biar itu apa sih namanya, zoom.
Oh ya, kamera zoom value-nya kita bikin 1.5 aja. Base layer. Oh iya, saya belum setting lagi. Balik lagi ke ini, main menu. Di main menu coba kita bikin apa aja. Nih di sini nih. Kita bikin yang pertama title. Terus kita bikin lagi jadi transition, dan yang terakhir kita bikin screen orientation checker. Gimana sih tulisan checker gini kali ya. Oke, kalau udah apa lagi nih, kita biarin musik semua apa di base layer, tapi ada kayak title nih, si title, kan title kita namanya untitled, ribet banget ya. Base layernya ganti jadi title. Oke. Si quit itu kita biarin base layer, setting base layer, biarin base layer. Oke. Gimana caranya? Coba masukin transition ke sini. Terus si transisi kita bikin layernya jadi transisi. Apalagi? Ini udah deh. Coba kita klik. Iya. Kayaknya udah deh. Udah, kayak balik ke main menu, code-nya tadi kita zoom. Terus zoom 1.5, layernya transisi. Oke. Sip. Bener ya? Kita coba aja nanti ya. Oke. Sekarang kalau udah, kita add new event. Atau ini bisa. Nah, nih kemarin ini ada trik dari Jericho nih. Kemarin anak-anak tuh kalau ini ribet, pindahin apa segala macam. Itu kalau kalian males, takut salah, tinggal klik at the beginning of the scene. Kalau mau bikin dia masuk ke sebelah kanan, itu klik yang ini nih, add sub event, atau di bawahnya lagi local variable. Nah, oke. Di sini tinggal kita kasih nggak ada. Coba di other condition kita cari apa ya namanya, grup ada nggak grup nih, existence of a group. Storage name-nya kita kasih nama setting, pakai S nggak sih? Nah udah, copy aja nama grupnya juga ini, settings. Kalau udah oke, jadi ntar udah settings access in storage setting. Terus kita ini salah guys, bukan ini, berarti yang ini. Nah, di bawahnya ini kita kasih mobile is a device mobile. The device is mobile device. Yang bagian sini add action setting ya, kita kasih storage lagi, tapi yang kali ini kita bikin load attacks. Kata kuncinya coba cari teks, load attacks. Ini tadi kita kasih setting, grupnya setting, variabelnya kita bikin. Nah, variabelnya nggak ada. Add or edit variable deh. Di add or edit variable kita bisa bikin ini ya. Kita bikin ini temp settings.
Kalau udah di apply dulu, terus oke. Jadi kayak gini nih. Nah, kita balik ke main menu. Coba nih kita klik 2 kali, ada variabel. Iya, nggak bisa ya. Oh, kita akalin. Oh, tadi mana? Tadi kan kita time setting. Ini bisa diedit nggak sih? Nah, jangan number tapi teks. Kalau udah apply, oke. Nah, teks ya guys. Oke, ini udah bener nih. Terus kita add action lagi. Kita mau bikin temporary setting biar bisa ini guys. Oh, convert to JSON variable ya. Oke. Kita bikin di sini kan tadi temporary setting. Ntar saya jelasin deh kenapa pakai temporary setting sih, Sir. Tuh. Itu buat ini sih guys, temporary setting tuh buat ngomong gimana ya, nyeting si sound gimana nih bahasanya. Oh, saya lagi nyari bahasa yang bener. Coba value kan nanti kita bisa, nah ini kan nanti kita bisa ini guys, geser-geser si nggak bisa begini dong. Kita pilih dulu si sound slider, pilih value. Nah, temporary ini buat bikin si sound, mana sound nggak ada. Settings nih, settings musik. Nah, kita mau setting sound dulu. Ini kan sound, sorry, kalau sound berarti sama sound, musik sama musik ya guys. Nah, yang musik berarti value-nya ya udah settings dot musik. Oke. Nah, temporary setting itu sebenarnya buat ini. Nanti slidernya kan bisa digeser-geser. Nah, itu kita tampilin pakai time setting. Nah, yang ini kalau device-nya mobile, kita cari aja namanya show layer. Nah, base settingnya kita ganti jadi screen orientasi checker. Oh, biar jadi mobile apps. Oke, kalau udah kita lanjut. Nah, ini kita close aja, udah selesai itu. Di sini nggak usah edit apa-apa, tapi kita add conditionnya skip, kita langsung ke add action. Kita bikin main menunya. Oh, kita belum bikin. Saya baru inget lagi. Oke, kita balik ke ini dulu. Balik ke main menu. Di main menu kita bisa nih. Klik scene object. Di scene object kita kan kosong nih scene groupnya. Kita bikinin dulu deh. Namanya button. Create. Button pakai S dong. Buttons kan nggak cuma satu button. Dah. Terus kita kasih settings elemen. Lihat, habis itu kita bikin lagi main menu elemen. Lihat. Oke, udah ada 3 nih. Sekarang kita klik dulu di button. Di button tuh apa aja yang kita masukin? Kita salah mencet. Terus kita pilih play. Terus kita pilih setting labels, boleh. Back juga kita pilih. Width juga kita pilih. Sip. 1 detik. Oke, udah. Di variabelnya skip aja dah. Langsung oke. Setting elemen. Di setting elemen itu berarti ini
si apa sound mana tadi, sound slider, musik slider, musik volume, sound volume, oh back juga kita masukin, kan ada di dalam sini nih, sama setting marker. Kenapa fungsinya bikin kayak gini? Supaya bisa ditransisi ya guys nantinya. Ini kita apply aja, nggak usah ada variabel kan. Main menu elemen. Nah main menu tuh ini untitled, play, setting, quit. Coba ya, yang pasti tadi apa, title udah pasti, play udah pasti, setting elemen, terus kita bikin quit sama marker. Nah jadi maksudnya itu di main menu elemen ya ini, setting elemen ya ini, button nah ini 1 2 3 4. Oke, kalau udah baru nih kita bisa setting di sini. Di add action yang tadi itu kita bisa yang kosong ya guys, kita bisa masukin ini main menu setting. Ini untuk main menu dulu ya, kita bikin scale, mau kita scale agak gede di sini. Iya kita scale kan, bisa ya. Jangan di scale deh kalau gitu, di posisi kali ya. Kita center coba. Nah gimana nih, center X dulu kita set aja, value nya kita bikin gini guys, 0,5 kita kali kamera lebar kamera itu apa namanya ya, kamera width kali ya, ada dong. Oke gini, kita copy aja deh buat bikin satu laginya tadi apa namanya, berarti di yang satu laginya setting ya guys. Tadi kan main menu elemen, berarti settingnya kita apa tadi, center, posisi X nya, value nya cuma bedanya yang ini kita bikin 1,5 sama kamera width juga. Nah jadi kayak gitu tuh. Nih saya zoom nih biar kelihatan. Oke, apalagi yang harus kita bikin? Sound slider. Berarti kita tambahin ini 2. Yang pertama buat sound slider pakai efeknya apa namanya, sound slider dulu. Drag ada nggak drag? Nah being drag ini kita oke aja. Jadi ketika tunggu saya jelasin nanti dulu. Drag fungsi utamanya itu gini, kalau sound slidernya di drag ke kiri atau ke kanan, apa yang akan terjadi? Intinya kan kita mau bikin dia ngecilin suara. Berarti di sini add action ya, kita bisa variabel. Aduh, ada nggak change variable? Nah ada variable value. Apa yang kita ubah? Berarti ini apa? Sound ya. Nah variabel dari si sound kita bikin sesuai dengan ini, sound slider dot value. Kenapa dot value? Ya karena kan nanti si apa sih namanya, si slidernya itu kan ada indikasi dari 0 sampai indikasi ngomongnya apa, value meter kali ya, ada value meter dari 0 sampai 100. Itu kalau kamu geser jadi 65 ya value juga berubah jadi 65, intinya gitulah. Oke, berarti di sini kita change variable value. Ini apa, musik ya, berarti set value nya tadi kita bikin musik, yang ini musik slider dot value. Nah kalau udah oke, sip, jadi deh. Belum selesai, dikit lagi. Tadi kita belum setting untuk play, quit, setting label dan back. Nah kalau udah ya udah, ini kita bikin tadi aja apa ya, ada apa aja sih, play, quit, setting label, back, apa lagi ya, oke deh. Transisi. Nah kita urutin dulu satu-satu. Kita bikin di sini transisinya, sip, kita klik transisinya, kita bikin paint, efek N.
Flash transisi udah oke. Sip, kelar. Terus apa lagi? Kita bikin play klik. Nah, is klik. Oke. Player is klik. Terus apa lagi? Setting mana setting label jika diklik. Oke. Terus kita bikin quit jika quitnya di nih quit jika quitnya diklik. Oke. Satu lagi apa? Back mana back? Nah, juga ketika back diklik. Sip. Nah, kita tinggal mainin di add action. Buat yang ini, yang transisi itu kita bisa bikin gini guys. Mana tadi transisi ini add action. Berarti change scene, coba scene dulu. Nah loh, kok nggak ada? Oh nih, change the scene. Change the scene-nya pilih main. Kalau kalian nggak tahu namanya apa, kalau saya namanya main. Kalau kalian namanya game ya masuk. Pokoknya intinya kalau diklik transisinya itu bakal berubah ke game. Karena kita cuma ada 2 transisi doang. Ketika dia klik play, nah ini baru nih, ketika dia klik play, kita klik ini si transisi itu kita kasih paint effect. Nah, di dalam sininya kita kasih durasi 1 detik biar keren. Nah, warnanya itu kita bikin hitam. Jadi ntar dia makin gelap gitu loh guys. Kita bikin sirkular. Makin gelapnya tuh kayak fade in atau fade out ya. Tapi bentuknya sirkular. Sirkular itu apa sih? Agak ngelingkar gitu. Kita bikin forward. Udah, gini dong. Kalau udah di oke. Jadi kayak ada animasi gitu loh guys. Set. Ntar kita coba deh. Oke. Terus kalau kita setting label. Nah, ini nih, di setting label. Setting label. Aduh, salah pencet saya. Enak banget sih ini hidung saya. Kalau setting label kita bikin coba kamera posisi ada nggak? Kamera posisi. Kita pindahin kamera twin the kamera posisi. Coba jadi gimana sih dalamnya? Oh, bisa. Di sini kita kasih kamera move. Apa sih? Kamera move. Oh. Sip. Posisi X. Nah, ini kita main posisi X-nya. Tadi kan kita bikin setting. Ini saya zoom out dulu deh. Kenapa jadi ini? Setting marker. Nah, tadi kan kita bikin setting marker. Kita bikin center X. Biar dia ke tengah. Target posisinya kamera center tapi yang Y. Sip. Base layer. Easingnya out quad ada nggak? Is out quad. Sip. Durasinya kita bikin 1 detik. Buat bergeser ke setting marker. Setting marker kan tadi di sebelah kanan. Ingat gak? Pas kita tadi desain si menu setting tadi. Oke. Kita maksudnya ke bikin kamera move. Set. Dia bakal bergeser ke kiri. Udah. Apalagi. Quit game. Ya quit game. Ada nggak? Quit the game. Udah kelar. Gitu doang. Quit game. Back. Nah ini back. Back juga sama ya. Kita kasih twin the layer tadi tuh. Apa sih namanya? Kamera posisi tadi loh. Kamera posisi. Logiknya sama sih. Ini udah kamera posisi. Sama kita bikin kamera move. Targetnya berarti marker. Marker kan tadi utamanya kita. Center X juga. Center X. Udah gini dong. Ini juga kamera center Y. Kamera center Y. Apalagi base layer. Nah ini sama aja. Kita bikin ini. Enggak dong. In out. Nah coba aja dah. Saya juga
easingnya seini aja, seenaknya kalian aja, mesti dicoba-coba sih. Ini juga kayaknya kita bikin samain aja lah ya, in out. Apalagi kayaknya udah. Oh, save text dong. Kalau orang udah selesai nyeting, kita harus save text si ininya guys. Settings. Kan tadi kita sempat ngedit si ini, ngedit si apa ya namanya, value to JSON variable. Nah dalamnya kita masukin settings, tapi jangan pakai petik. Kalau jadi petik jadi string to JSON settings, udah oke. Sip. Apalagi kayaknya udah deh. Coba ya, kita coba main menunya, kita preview, bisa nggak? Ih cakep. Kita belum bikin animasi nih, nantilah di part berikutnya ya kita bikin animasi. Jadi kalau mouse kita hover tuh gimana ya, gini, ini anggap ini button kan, sebuah teks yang kita jadikan button. Kenapa jadi button? Kalau kalian lihat di sini di behaviornya mana, nah di behaviornya si play itu kita bikin button state kan. Oke. Jadi nanti kalau hover itu ketika kursor mendekati si button play ini, makanya buttonnya tuh bakal ke kanan kiri, pokoknya ada animasinya lah. Nah tadi anak-anak PD ngoding tuh saya ajarin tentang konsep parallax, bukan saya ajarin, sorry, saya kasih tahu konsep parallax. Nanti ketika kalian kelas 8, jika ada kesempatan belajar hal yang sama, mungkin kalian akan belajar parallax. Tapi kalau kalian ngikutin konsep dinas, mungkin kalian nggak akan belajar itu. Bye bye. Oke, di sini coba kita masuk ke quit dulu deh. Kita klik quitnya. It's cakep, keluar game. Berhasil ya quitnya. Kita masuk ke setting. Nah loh, ini untitled-nya kenapa nggak hilang nih? Ada yang salah nih kita. Apa yang salah? Title kan kita bikin. Ada bugs-nya. Iya, kenapa nggak hilang ya? Slider, nah slidernya bisa nih, tuh ada value-nya kan, ada value meter, aman ya. Coba kita klik back dulu, sip, aman. Coba ini kita kasih high, terus kita back, kita balik ke setting lagi, sip, normal, musiknya udah pasti aman. Tapi untitled-nya nih kenapa nggak hilang? Iya, coba ya. Kalau kita klik back gimana? Oh, berhasil. Kok jadi nyangkut ya, jadi ngebug gamenya. Oke, ada bug lagi, kita perbaikin. Tunggu satu-satu dari main menu dulu. Dari main menu, apa yang bikin dia itu change camera position? Sabar, kita lihat ya. Setting marker udah, delete setting. Udah kok. Ini nggak ngaruh nih sama sekali ketika dia di setting label kayaknya nih. Enggak juga. Apa ya? Kalau enggak, saya ini nih, pas ke setting label, iya, apa yang membuat dia coba title mana title?
title. Kita kasih nama title, left udah, top. Itu juga nggak pakai behavior, nggak pakai variabel, nggak pakai efek. Iya bener kok, apa ya? Coba videonya saya pause dulu. Oh, gini aja deh guys, ngakalinnya. Pas kita masuk ke ini, untitled-nya hilangin aja. Berarti di sini nih, pas kita ini kita hide deh. Hide the title. Udah gitu aja deh. Itu masalah utama. Masalahnya akan selesai. Coba nih. Udah kelar gitu doang. Setting. Deh. Oh, tapi agak kasar. Oh. Berarti kita tambahin di back. Unhide ada nggak? Oh, nggak ada unhide ya. Adanya hide. Atau lawannya kalau nggak ada hide, show title. Ini masalah cuma gara-gara title untitle doang. Oke, kita hide back. Nah, tapi ini jadi kayak bug ya. Atau solusi yang kedua, kita perbaiki di sininya guys. Berarti tunggu nih, kita perbaiki di sini. Kalau mau kayak gitu caranya, nih, musik bisa di, nah sip. Ini 4 kita turunin, backnya juga kita turunin. Nah, turunin lagi ya. Deh. Terus di bagian sini hide-nya delete, show-nya juga delete. Jadi tetap aja biarin ada, tapi jadi transisinya tuh keren gitu loh. Aduh, masih nutupin deh. Ya udah, berarti untitled-nya yang kita katasin. Ini tricky aja sih guys. Untitled-nya kita katasin segini. Coba ya. Masih nabrak gak? Sip. Udah dia nggak nabrak. Itu trik aja bug. Cuma nah sampai sini bug udah kelar nih. Tapi tadi kita ada masalah baru. Kenapa di main event si pelurunya malah ngebug kan? Coba saya perbaikin ya guys. Apa yang salah dari sini? Sebentar, saya pause dulu videonya. Oke guys, saya udah nemu nih. Masalah utamanya tuh sepele banget. Tau nggak gara-gara apa? Di sini tuh tadi speednya dibikin 1, makanya dia lambat banget bergerak. Udah saya ubah, di bagian sini tinggal speednya ganti jadi 200. Oke, apa yang terjadi? Gamenya sudah selesai. Mari kita mainin. Tadi kita setting dulu, soundnya kita gedein di 90, musiknya. Tapi kita belum ada musik nih kalau nggak salah. Apa ketutup gara-gara YouTube saya nih? Iya kayak ketutup. Oke, sip, ambil. Kita mainin dulu ya guys. Nanti wave-nya kita cheat nih. Wave-nya langsung kita cheat jadi berapa kek biar kayak orang-orang. Oh ya, ini jangan takut ya guys. Kita nggak bikin darah. Di saat ini kita belum bikin darah si playernya, jadi aman aja. Mau nabrak monster sekalipun juga aman aja. Ini juga kita nge-cheat, sadar nggak? Kita punya senjata nih terlalu OP. Oke, apa yang kita tambahin? Akurasi, power, fire rate mah nggak usah ya. Orang kita udah nge-cheat. Ini fire rate kita nembaknya nggak manusiawi guys. Lihat noh, masa level 1 tembakan udah sebanyak ini? Ini juga ada bug baru guys. Perhatiin deh. Ketika nembak pelurunya, terus kita lari, pelurunya tuh malah tuh. Lihat noh. Peluru apa yang orang lari sama apa namanya? Orang lari sama apa namanya? Peluru kalah sama orang lari, maksud saya itu apa sih, belepotan banget. Nah, ini juga. Woi. Bahaya banget. Saya mending jaga di tengah aja dah. Iya. Speed setannya ada yang nggak manusiawi guys.
Iyalah nggak apa-apa udah. Tadi kita nge-cheat ini di awal. Hampir banget. Oh, jangan jauh-jauh. Saya jadi agak takut sih main gamenya. Tuh ada setan-setan yang larinya cepet. Oh bahaya. Udah nih di random dulu aja. Makin rame ya. Salah saya bikin ininya. Mana jauh-jauh. Jangan ditembak dulu berarti triknya. Biarin. Nah baru. Iya jangan tembak dulu. Udah dekat baru tembak. Nah sip. Akurasi juga kali ya. Kita pelurunya ngaco nih. Weh. Ntar kita cheat. Bikin akurasinya jadi detail banget. Saya udah mulai kewalahan. Tadi kita wave sampai bikin berapa ya? Ini juga nih ada bug. Ada bug baru guys. Tahu nggak apa? Perhatiin si ininya deh. Nih perhatiin si power, fire rate, akurasi. Fire rate, akurasi. Weh, ini udah dapat monster yang bisa nembak nih. Weh. Ya gitulah ya guys. Baru war wave 7 aja udah rusuh bener. Ini gara-gara kita cheatin nih guys. Tapi kalau kondisinya gini main gamenya gampang sih. Orang di cheat gini. Ya ini untuk pribadi saya gamenya masih sangat membosankan. Sebenarnya kecolongan saya barusan. Pokoknya sampai sini gamenya udah kelar. Di part 1 ini gamenya udah kelar. Baru part 1 aja panjang banget ya. Nanti kita bikin part 2. Minusnya apa? Tambahin darah kali ya. Tambahin darah buat si player. Jadi kalau player digigit zombie darahnya berkurang. Terus kedua kita bikin anti cheat. Jadi horde-nya tuh nggak bisa diubah-ubah. Ini juga nantilah kita bikin anti cheat. Terus apalagi yang harus kita bikin? Musuhnya lebih bervariatif, wave-nya lebih banyak. Apalagi kita juga selain power up, kita juga harus bisa nambahin. Harusnya si bentengnya tuh udah darahnya juga guys. Tadi bentengnya nggak ada darah, jadi begitu kena game over aja. Tuh orang gila mana yang bisa main sampai wave 100 tuh? Kan mustahil. Mana wave-nya kita bikin ya begitu, baru wave 8 aja udah ya nyebelin. Nah nanti kita perhitungkan lagi secara matematis gimana cara bikin strategi game seru. Itu penting ya guys. Jujur kalau saya sendiri butuh tim, butuh orang yang survei kira-kira butuhnya apa. Dan yang jadi PR terakhir adalah kalau game ini bener-bener mau dipublish, sebenarnya gini juga mau dipublish juga oke. Tapi kita harus tanamin lagi yang nama, ingat game yang bagus itu nggak selalu sih guys, tapi kebanyakan game yang bagus tuh ada storynya. Kalau ini tadi kita nggak ada story, main aja. Sebenarnya nggak masalah sih untuk sebuah mini games nggak ada story, itu nggak masalah banget. Tapi ya nanti kita bikin story deh guys. Dah gitu aja. Thank you semuanya. See you in next video.